Hello gengs, welcome to Green Investigation Room. Dingin banget anjir. Lu kayak mau ronda. Kagak, ronda mah pakai sarung, ini mau pakai selimut. Oke selimut. Selimut Beno ini. Selimut lu Noy. Bukan. Hah? Bukan. Tapi baunya bau cilong sih. Oh, bukan ya? Bukan. Mak gue nyolong di mata ini. Kenapa malah nyolong dah? Aduh. Ini gue udah hidup kan ya? Mic gue? Hah? Udah kan? Udah. Udah, oke. Sama gue juga udah. Gue ini sekarang lihat tuh. Mic gue di sebelah sini. Ini yang ngebedain. Gue punya lemari besi. Lu punya belakang lu apaan? Gak enak banget. Coba lihat belakang lu. Tisu. Nggak ada tisu. Jadi ya kenapa belakang gua tisu itu? Jadi di belahan dunia manapun orang itu menggunakan tisu sebagai kebutuhan. Jadi di belakang gue ini adalah salah satu yang jadi kebutuhan untuk umat manusia. Okay. Apa sih? Tapi semoga ini tadi nggak di-cut sama Benoy atau Kenny. Sebelum mulai tadi gue bilang pinjem tisu satu dong, lapin ini nih, becek banget gue bilang kan. Terus dia ambil yang bekas dia dong. Yang bekas dia masih ada ininya lagi nih. Masih ada tangke singkongnya. Bukan, itu ini apa? Enak nih. Enak men, gak pahit men, emang gue ngerebut ini. Itu namanya ini apa? Roti sumbu. Roti sumbu, yoi. Roti sumbu. Jatuh lagi. Belum 5 menit. Kenapa orang-orang zaman dulu belum 5 menit ya men ya? Karena kalau udah 5 menit diambil orang men. Yoi. Oh itu. Iya, diambil orang. Nah kalau gitu kalau jatuh, tungguin aja 4 menit 59 detik baru lu Masa makan. udah mau deket baru kita ambil. Belum 5 menit, tunggu dulu, masih punya gua. Ini singkong enak banget men. Enak. Ini kalau diumang, minumannya bohong. Maaf ya. Mang, sorry mang. Kalau gue minumannya bener kopi mang. Makanya juga beda. Pelanggaran. Maaf untuk Abang Umang dari Sumar Adi Wijaya. Enggak, kalau diumang minumannya dia emang kopinya tuh enak. Saking enak ya. Putih kan? Jadi ntar lu enak banget asli. Singkong. Jadi kita mau gini kan untuk teman-teman nih, untuk Greeners, mereka nanya men, kok aduh lama banget kita nggak ada konten gitu kan. Emang kemarin itu kita lagi jalan kita ke Bali, habis dari situ kita ke Jawa Timur ya, kita ke Malang. Jadi ya 2 bulan belakangan ini emang istilahnya tur banget, tur dari Hong Kong, kagak jalan-jalan, hahaha. Benoy sama Kenny aja sebulan kagak kerja. Aku kerja. Iya, makanya. Tapi gue Di sini. apa? Lu ngomong apa sih? Lu ngomong setan ya? Pusing Kenny, Benoy. Lu setiap berapa hari Benoy? Bang udah sampai mana bang? Ada yang bisa gue kerjain nggak bang? Agak ada. Bang, lu kapan balik? Kapan balik? Gua kangen, Thailand dik. Kalau kangen sama gue. iya. Ngapain? Malah ribut dulu. Lu kayaknya kenapa lu sakit apaan Noy kan? Lu bukannya mau nikah ya kemarin ya katanya. Lu mau nikah kok malah. Kenapa kangennya sama laki-laki sih? Kalau aku trauma. Kalau Kenny trauma men. Berapa kali dia nanya gue, bang hari ini kita explore apa enggak bang? Iya Kenny tolong ya langsung ke lokasi. Jarang-jarang kan, kapan lagi diajak gitu kan menurut Kenny kan. Oke bang, dia bilang gitu. Gue Sherlock, das. 1 hari lagi di Cirebon, 1 hari lagi di Jogja, 1 hari lagi di Bali gitu kan. Dari situ gak pernah nanya gue lagi dia. Males ya. Gue bilang kayak langsung lokasi, ayo sini, ayo di Bali nih kan. Gue lagi nungguin juga tuh selama di luar gue nungguin kan. Kenny tumben kagak nanyain nih gue bilang nih. Oh ternyata dia udah trauma. Udah tahu men. Sekalinya ekspor tolol. Tapi ntar ada nih, ada momen hari apa kek? Yuk Ken,
sama lu Noy. Ayo gas. Explore. Lu berdua explore. Lo berdua, gua Ini- mantau. Ini gue barusan aja mikir nih men, kayak kita mau ngebahas tentang satu tempat di Jogja, namanya Rumah Piano, Iya. ya kan? Gue tadi baru aja nih 10 menit yang lalu sebelum kita mulai gue mikir gini, apa gue suruh Benoy sama Kenny nontonin itu video, terus mereka nge-review bagian menurut mereka itu apa yang kita dapat dari Rumah Piano, ya kan? Biar mereka duduk di sini, mereka cerita gitu loh. Terus gantian gitu gue yang duduk di situ. Rumah Piano. Rumah Piano ini adalah kalau kalian nonton podcast sebelumnya sempat di-mention, merupakan satu rumah yang menjadi titik awal kita makan nasi padang lesehan. Ini ya. nasi padang promo paling enak di Jogja. Ya kan? Jadi kalau kalian belum tahu tentang itu, kalian harus nonton podcast sebelumnya. Karena gue yakin gak ada yang mau nonton podcast kita. Gitu. Kalau gue mah kalau podcast nih gue mah ya, kalau gue serius. Kapan podcast yang serius itu kapan? Gue serius, gue bisa serius. Nah, iya. Kalau nggak serius, ya itu semua ya karena editornya. Karena Yang serius lah men. yang serius. Kita ini sebenarnya ya udah keren. Cuman karena nggak serius, Yoi. jadi nggak keren. Men. Ini dari Sitara nih men. Itu cetakan tangan lu kali men ya? Kok mirip ya? Mirip lah ya. Mirip. Tangan lu kali, coba. Kagak, gue mau gede tuh. Kagak. Gimana? Pingin gue pendek ya? Lalu bandingin sama tangannya Candy, coba lihat. Nah. Itu mah Itu kurang madang. Erik tuh yang pas sama tinggi iya. darinya. Nih. Go green, nih kan? Jadi, kita akan membahas tentang Rumah Piano, teman-teman. Rumah Piano di Yogyakarta. Ya, jadi menurut warga sekitar, sering terdengar suara organ, bukan piano. Organ apa piano? Itu kalau segede Bedanya gitu, apa sih bedanya? kalau gede kayak gitu tuh itu masuknya organ, men. Organ itu bukannya pakai listrik. Itu pakai listrik. Enggak. Kalau piano itu justru yang kayak keyboard yang kecil kayak gitu. Nah itu yang cuma satu tipis doang, yang nggak ada rumahannya. Nah itu baru piano. Yang dari plastik. Iya. Itu piano. Piano. Kalau yang itu sebenarnya organ. Cuman ya orang-orang sebutnya tempat itu rumah piano. Makanya banyak tuh teman-teman greeners yang bilang, "Bang, itu mah organ bukan piano." Benar, cuman kan kita ngikutin apa namanya? Ngikutin apa yang viral di lokasi Ah, itu tersebut. mah piano, men. Organ. Piano serius. Coba Gua lu. pernah nonton Heeh. Oma Irama lagi nyanyi. Pakai apa? Piano. Mari. Ya itu kan pakai piano dia. Piano. Mari. Sampai habis tuh. Karena bentuknya sama. Kagak, Di men. situ piano. Roma Irama nggak pakai organ, dia pakai piano. Itu piano. Itu, Yang dia itu mainin. organ gede. Yang kalau di gereja tuh, nah itu grand keyboard. Nggak ngerti dia. Coba lu cek. Ntar lo, nih, Bentar, Oma. piano. Oma nyanyi. Piano. Nah, itu dia pakai sama yang kayak di situ. Kagak, coba lu cek deh piano sama organ. Bukan, omanya. Oma. Nih, lihat nih. Kalau piano itu tipis-tipis, men, kecil, Lalu. men. Ya, ada harganya lagi. Lagu Oma main piano. Jadi Main piano. berdasarkan Oma nih jadi nih. Iyalah. Hah? Oma siapa nih? Omanya Irama. Nggak usah pakai suara nih. Nggak apa-apa pakai suara juga. Ada nggak? Nih. Meanwhile, Oma lagi main piano lagunya. Soundtrack sama aja. ini sama Bunda Rita nyanyinya. Oh ya? Iyalah. Wih, asik. Jadi Greeners, Bunda Rita itu sering Sugiarto nonton. itu temen ini kita juga, Greeners juga ternyata. Bunda Rita
Ranger Indonesia. Iya, semuanya di Ranger Indonesia itu jadi sekarang. Ini juga nih Roma Irama Ranger Indonesia nih. Roma Irama Ranger Indonesia. Iya, kita sekali-sekali kita ajak ini yuk. Apa? Kalau Roma panggilannya apa sih? Bang Roma. Nih, Ya kan? papi. Yang satu bunda katanya lebih papiin. Udah kan itu bunda. Mana sih, men? Gua akan nunjukin piano yang sama persis. Itu namanya piano, men. Ah. Itu organ. Piano. Ya udah. Nih, Berarti gua nggak salah dong. yang salah yang nonton. Yang salah yang nonton. Gitu. Oke. Jadi, Nih, tuh. Sama kan? beda, men. Ya sama, men. Kayunya. Kagak. Kalau ini piano, kan gue bilang kalau piano itu tipis, satu baris biasanya. Lah emang itu berapa baris? Coba lu cek lagi dah. Yang rumah itu. Tuh, dia ada kayunya. Iya, tapi dia nggak ada apa namanya di sini digital tuts-tutsnya itu nggak ada. Oh, dimodif lagi. Kagak dimodif memang dia bawanya kayak gitu. Capek banget dia modifnya yang kayak gitu. Nah, yang di dangdut itu kan di atas dua, yang gini kan? Iya, ya itu kan piano itu. Lah ini sama. Beda. Organ. Gue ngeliat di dangdut organ tunggal kagak bawa begini. Iya juga sih. Bawanya yang Kayak ini. gini. Tuh. Iya. Tuh, dia lagi Om Rob. Nah, jadi begitulah akhirnya dari investigasi kita di rumah piano. Kita bisa memfasilitasi mana yang organ, mana yang piano. Jadi intinya teman-teman, rumah itu dijaga sama Ibu geprek. ibu geprek. Dia buat tempe ya? Buat tempe atau buat apa sih? Jauh banget. Apa sih dia buat? Buat ini, buat emping. Emping. Gua baru tahu, gua ngerasain tuh gecek emping. Nyata berat. Iya. Itunya. Jadi empingnya tuh, ninjonya itu dibakar. Cetak dulu. Dibakar, men. Dibakar. Iya. Habis dibakar tuh diiles-iles. Terus kan kulitnya pada keluar tuh. Sisa Iya. itunya baru digeprek gini. Set. Iya. Dan itu berat banget ya berarti. Dan satu emping itu bisa 3 atau 2 biji meninjo. Nggak bisa 1. Iya. Dan itu batunya kan berat banget. Batunya berat banget tuh, besi. Kalau ya itu dia. Nggak semua orang bisa buat itu. Nggak semua orangan panas, terus Panas banget. ininya berat banget. Itu pas dipegang panas. Besinya juga emang harus panas. Batunya itu harus panas. Berat. Dan dia apa namanya? Ya, lu harus fokus. Lu harus Bangsa kayak Kenny yang buat sih. Nah. Gepeng tangan jari lu udah gepeng kan. Jangan buat ngangkat pantat aja kayak ini, kayak males banget, men. Apalagi ngangkat itu yang berat. Ngesot terus gitu ya gitu ya. Benoy bisa. Kalau tidur aja dia dari jam 7 ketemu jam 5 sore kayak ini. Enggak. Itu selalu ya, Men. Beneran. Ini ya. Nih, nggak tahu nih ya Kenny apa Beno ini ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang nanya nih ke gue, nge-DM gue. Bang, mau nanya ini gini. Oh, kalau gitu tanyanya ke akun Ghost Ranger Indonesia aja. Udah, Bang, nggak dibales-bales. Kalau jam segini emang masih pada tidur gue. Mereka bangunnya itu tuh antara jam 10 malam sampai jam 12 malam. Jam 1 udah bubuk lagi gue bilang. Jadi banyak banget yang nanyain gue. Ya, aduh, gue kagak pegang akun Ghost Ranger Indonesia, gengs. Sama. Gitu. Jadi ya ini nih manusia-manusianya ada di belakang kita sekarang. Busuk. Manusia busuk. Makanya kalau misalnya kayak, gengs, jam 1 kita buat podcast. Biasanya jam 1:05, Kenny baru, yeay, ayo bang. Padahal Beno udah jawab sejam 2 jam sebelumnya gitu kan. Ya, Kenny baru bangun tuh jam segitu tuh. Tapi aku datang duluan. Oh iya. Malu. Itu masalah karena rumah lu dekat dia di Cilengsi kan. Ya juga. Nah jadi kita ke Anjir. Bentar. Wah, ada undangan ke Benteng Hindia Belanda untuk Ghost Ranger Indonesia. Benteng Hindia Belanda boleh juga nih. Gimana? Subang. Wah, mampir anak ke Frelier dong kalau gini. Jangan, men. Hah? Jangan.
Apa kabar anak ya? Gue pengen dah bikin ini. Bikin apa ya? Oke, jadi rumah piano. Rumah piano. Di rumah piano ini sering terdengar suara-suara piano dari dalam Piano. rumahnya. Gitu. Jadi kita mampir ke rumah tersebut, makanya ketemu sama si mbak-mbak yang Iya si ibu geprek. ibu geprek yang buat emping. Kita sempat diajarin cara buatnya juga sama dia. Kita tanya, boleh nggak kalau kita minta izin untuk masuk ke dalam rumah tersebut? Iya. Ternyata dia yang pegang kunci, ya kan? Kita dikasihin kunci itu, terus kan kita bilang kan, Mbak, kuncinya kita mau jalan dulu nih, mau cari makan. Nanti malam aja kita kesini lagi. Iya bawa aja kuncinya. Lah gue bilang bawa kuncinya gue bilang. Iya. Ini lumayan ini bisnis properti. Kita punya kuncinya gitu. Kalau kita balik langsung ke Jakarta gimana? Nggak ada yang bisa masuk lagi berarti kan rumahnya kan? Ya akhirnya malam kita datang lagi ke situ, kita coba. Ya emang kita nggak pakai mapping, kita nggak tahu lokasinya. Kita masuk ke rumah tersebut, ternyata masih lengkap. Masih lengkap semuanya. Masih lengkap dan itu sebenarnya men masih ada kaset-kaset zaman dulu. Terus majalah. Majalah-majalah jadul, VCD, CD, buset. Itu sebenarnya harta karun sih. Gue baru inget bahwa mobil Escape kita tuh masih ada slot kaset. Iya. Kenapa kita nggak bawa? Di situ ada lagu Scorpion, men. Ada album Banyak. Scorpion. Itu kalau di Jatinegara kan udah jual. Mahal itu. Mahal. Jualin. Apalagi kaset-kaset mereka itu pertama original, kedua itu masih kayak baru. Iya, bagus. Original semua. Originalnya. Dulu aja tahun 90-an gitu, tahun 90 ya taruhlah 99 ya. 98, 99, 2000. Itu aja gue beli kaset itu tuh enggak 96 dari 96 sampai 99. Karena abis itu keluar VCD, CD segala macam. Terus ini Laserdisc ya? Laserdisc. Nah, kaset-kaset itu dulu aja harganya itu udah hampir 10.000, men. Dulu. Iya. Tahun 90-an itu udah 10.000. Jadi kalau itu satu kasetnya kita jual taruhlah 30.000 atau 50.000. Buset. Banyak banget itu. Kasetnya banyak banget dan masih rapi Gue pernah banget. beli kaset gede gitu original yang kalau kita beli nih kasetnya ya itu ada kitabnya panjang banget tuh lagu. Iya. Ada liriknya. K B A ya kan. Tapi kalau misalnya lu pakai kaset lu masih ada lirik yang tebelnya, men. Itu berarti sebelum tahun 98. Dari tahun 98 ke atas semuanya langsung dipangkas. Pangkas ya. Cuman judul lagunya doang. Cuman dua lipat kayak gitu doang. Sedangkan kalau yang ori itu yang dulu tuh, wow itu Ada semua liriknya ada. Yang lagu A terus belakangnya sampingnya B. Iya. Cuman AB doang. Dan kalau misalnya lu nggak punya, biasanya nih kalau di tip deck dulu, zaman dulu nih teman-teman yang zaman Tahu dulu. lo tip deck? Ayo. Playernya. Playernya namanya tip deck. Lu tahu nggak mini kompo? Nah. Anak baru lahir kemarin. Ini minum yang kalau misalnya lu pernah nonton film ini Boombox. catatan si boy. Lupus. Mana tahu dia itu, men. Yang bawa Boombox. Iya. Iya. Bapak gua punya tuh, aki-aki punya di rumah. Nah itu biasanya yang rusak kapan? Tombol rewind. Iya. Tombol balik ke awal. Karena kalau misalnya dulu, kalau sekarang kan gampang. Lu selesai satu lagu, mau ulang, lu tinggal ulang aja. Iya. Tinggal pencet satu tombol, lagu yang sama langsung muter lagi kan. Kalau dulu kan kagak. Lu suka satu lagu doang nih. Rewind dulu, ulang lagi. Kayak gitu terus. Nah, jadi yang rusak duluan dari tip deck udah pasti tombol rewind. Nah, biasanya kalau tombol rewindnya rusak, pakai pensil atau pulpen. Taruh di tip decknya, puter. Gitu nggak lu? Kurang tua lu berarti. Kasetnya kan kayak gini nih. Ya kan? Kasetnya gini kan? Kan ada dua Oh iya. puterannya. Iya yang gini Ya kan? bang ya. Iya, muternya pakai pensil. Gue tahu Gitu, film itu mah.
Kayak gituan Iya, gue puter-puter dulu gini. disuruh gitu sama bapak gue. Kalau mau dibalikin Ini video. video. Iya, video Film. juga sama. Enggak, kalau gue mah nih, gue punya kaset nih. Gue mah kan emang modelannya kesinian ya. Itu ada AB sama C, men. Kalau misalkan ada AB sama C di tip-tipnya, di sebelahnya dua. Yang ini A, yang ini B. Oh iya. Ada Nah, dua CD iya, kan? ada Dua kaset kan? Iya, jadi kalau Iya. tinggal B tinggal ke sini. Iya. Cuma kalau mau dibalikin ke awal, dia harus pijat itu rewind Iya. itu. Muternya cepet. Iya. Tapi semakin lama ya karetnya tuh biasanya tuh kendor. Kendor, iya benar. Baru ntar lama. Kalau nggak kusut. Kusut di dalam. Nah, itu paling gue benci tuh. Lo kalau lagi nyetel lagu nih, tiba-tiba itu kaset kayak usus berantakan masuk ke dalam itu yang paling Iya. kalau kita nggak hati-hati nih putus. Nah itu, kalau putus ya misalnya disambung. biasanya nyambung kan, tapi lagunya ke-skip juga men. Iya. Iya kan? Lagunya ke-skip. Nah, itulah, jadi di rumah itu gua kayak masuk ke lorong waktu karena kayak majalah-majalahnya. Majalah zaman dulu. Ada si Luna Maya masih. Luna Maya masih kinyis-kinyis. Iya, Mbak Luna masih kinyis. Masih kecil banget. Ada Yunisara. Yunisara, ya kan? Yunisara. Iya. Jadi masuk situ tuh kayak buset. Masuk ke lorong waktu kayak ya gua tahu barang-barang yang ada di situ. Kecuali bola bowling ya. Bola bowling ada. Itu mahal juga, Ben. Mahal. Bola bowling berapaan sih? Bentar ya. Lu ngomong dulu dah. Dia isinya apa ya itu ya? Bola bowling. Itu kok bisa ya dilempar kayak gitu ya? Ini kan tangan kita masukin nih. Kita lempar begitu. Itu kok bisa ya? Tapi lu pernah main, Bang? Kemarin di rumah itu. Maksud gua main bowling beneran. Oh kagak. Pernah gua di game. Ya dia jangan dikit, ini beneran dong. Kagak. Ke bawah. Men, satu bola bowling itu men tergantung nih. Ada yang 750.000 yang biasaan. Ada yang 4.500.000. Kita balik lagi ke sana apa men? Bola bowlingnya ada 2. Lumayan bang. Iya sih. Tuh 3 juta. Wah, iya. Iya, itu US lagi. Iya, men. Ya, pokoknya gitulah. Berantakan, rumahnya berantakan. Lu sempet iseng main piano ya? Iya. Lu bilang, ini gini-gini nih. Apa lagu lu? Tini Winnie Biti? Iya. Gimana? Walaupun kagak di-endorse? Tini Winnie Biti. Ayo, say. Lucu warna, lucu gimana Tini Winnie Biti? Warna-warni bentuknya. Tini Winnie Biti. Salah, warna-warni yang kedua. Tini Winnie Biti. Lucu imut bentuknya. Tini Winnie Biti. Warna-warni bentuknya. Tini Widi itu Iya. Iya. Imut enak Bergizi. Nah itu. Nah jadi dia nyanyi itu kan. Dia nyanyi itu. Bercanda. Abis lagu. Tering gitu kan. Kita taruh tuh. Ghost detector. Meter K di situ kan. Pas lu tering. Itu kayak lagunya ini men. Kayak lagunya itu Om-Oma. Iya kalau udah kelar gitu kan. Untuk endingnya. Ring gitu kan. Iya. Jadi pas dia dering gitu. Bunyi. Ghost detector langsung. Yang jelas kita langsung cek listrik nggak nyambung ke situ. Biasanya nggak ada listrik ya kan. Jadi penjelasannya tuh heran tuh gue tuh di situ tuh. Bisa dia hidup ghost detector di situ. Dan itu kita taruh di pianonya. Langsung tuh yang tadinya kita lagi bercanda-bercanda langsung mikir, "Mas, ada sesuatu nih, men." Kok bisa gitu ya? Kok bisa dia di situ kan? Iya benar. Dan itu emang hidup berkali-kali di situ. Udah, kita lanjut nge-review isi rumahnya. Nah, sama satu tuh yang gue juga baru ngeh pada saat di-upload. Dan kebiasaan nih kan, biasaan gue kalau misalnya di penelusuran tuh, misalnya kita ada GoPro, Night Vision, Ovilus. Kebiasaan gue kan tinggal tempel, terus tayangin kan. Baru gue lihat, pas di jendela, abis yang lu nge-review tentang buku pintar, yang ada kamus bahasa Spanyol. Iya. Itu kan pas kamera bener-bener lagi di depan, pintu lemari hias Oh iya. kebuka depan kita. Buku yang begini kan nih, buset. Jadi gue pengen
Ada buku. Oh, Spanish. Main HP aja tuh. Spanyol itu, apa namanya, bahasa Spanyol sebelahnya. Terus. Nih, Iya. ini. Sebelahnya tuh yang kuning. Ini. Heeh. Keren. Spanish. Pengen gue punya kayak gitu. Pokoknya nanti gue bakalan cari buku Sama juga kayak gitu cita-cita. Bisa lah. deh. Yang kayak Men, gue malah nggak ngeh itu. ya gue juga gak ngeliat, cuman begitu gue ngeliat gini, lu lihat gak barusan gue bilang. Dan itu ya kalau kita tadinya mikir angin kali, kagak ada angin di situ, men. Nggak ada angin. Terus kalau nggak salah kita pakai ghost detector juga hidup juga dari situ. Kayaknya Iya kan? hidup. Itu. Jadi ya dari situ kita dapat 2 spot. Satu yang di pianonya, satu yang di lemari. Dari situ kita naik ke atas. Kita naik ke atas. Di atas malah di atas yang kita dapat apa namanya majalah-majalah jadul itu yang ada lu namanya. Iya, terus ada apa namanya tip-tip deck itu Tip-tip apa namanya deck, iya, kaset ya kan. kaset. Nah jadi di situ gue di atas interaksinya kurang nih. Udah kita ke bawah lagi, kita coba untuk pakai spirit box kita di situ ya. Iya, spirit box Ya, benar. spirit box. Itu kenapa kita pakai spirit box karena rumahnya kalau kalian lihat di drone Kan gue masukin, men. ada drone-nya gue masukin. Drone-nya. Drone-nya gue masukin. Kagak. Ada. Kagak. Ada drone gak sih? Kagak. Hah? Orang lu lupa. Depannya. Masa sih? Orang lu lupa. Serius Dia cuma lu? ngambil doang. Kagak. Masa sih? Men lu nggak masukin. Ah udahlah. Lupa gua. Oh iya? Bentar. Masa iya sih? Drone-nya mah ada footage-nya. Iya. Cuma pas, men, lu nggak masukin drone? Oh iya ya. Ah udahlah, kagak usah. Bentar. Masa iya? Kagak. Buat di depan kan maksudnya? Iya. Iya. Nggak ada. Orang kagak. Ada. Nah, orang kan gua bilang, men, drone-nya lu nggak masukin? Ah udahlah, nggak usah. Oh ini gue ngeditnya di Bali ya? Iya. Ah udahlah, nggak usah. Emang udah lu render? Udah gua upload. Oh ya. iya. Padahal drone-nya cakep banget, men. Cakep banget, Pak. Ntar deh, drone-nya ya udah. Oke, Greeners, saksikan footage Drone-nya di dari sini drone aja. berikut ini. Nah, jadi di footage ini nih, di drone-nya, itu rumah di tengah-tengah rumah penduduk. Iya, rumah penduduk rame karena Jadi nempel kanan kiri itu nempel, belakang itu rumah agak mewah, di sampingnya itu ya di depannya rumah yang jaga gitu kan. Jalannya juga jalan sempit, jalan kecil. jalan kecil. Jadi ya daripada pakai portal yang sampai hari ini kita juga masih bingung, suaranya kadang udah dibuat kecil, masih gede juga. Iya, kadang nih kita kalau pakai portal itu nih, ya kita ngeliat situasi, kondisi dan orang-orang di sekitar. Kalau misalkan tempatnya terlalu padat, terus ganggu, karena kita aktivitas kita kan dari jam 12 ke jam 1, Iya, jam takut 3. ganggu. Kalau pakai portal, ngerinya ya kan, ya itu. Ya walaupun kita dapat izin, tapi kan Dapat izin. mungkin ada warga yang lagi istirahat. Karena pernah kejadian, men. Yang di mana? Waktu kita di yang sama ini Asep. Ya kan? Lu kalau ngomong kayak gitu, Greeners taunya, wih, kayak gitu. Asep. Gimana gua mau ngomongnya? Imajinasi dah. Ya. Pakai menit. Dia kan sebenarnya suka sama Kenny. Ya, si Kenny lagi di. Woi, menurut lu dia agak nonton apa? Enggak. Dia
Kalau dia nonton gimana? Ya biarin aja yang bener. Si Gian suka sama Kenny lagi dikilik nih. Mau dikerja di kebun kali ya. Nah, si Asep itu kita kan ke rumah tuh. Kita di rumahnya kan. Yang pas kita investigasi. Bukan di rumahnya yang di sono. Yang satu lagi. Yang ada bapak-bapak. Iya. Yang pinggir kali. Iya. Itu kan kita, Mas, ini udah jam berapa? Emang ngapain sih di sini ini? Nah, gara-gara lu di depan parkir mobil, anak saya lagi tidur, nanti terganggu. Kita iya. Akhirnya kita pergi kan. Iya. Akhirnya gara-gara kita mau pakai portal. Iya, betul. Kita belajar dari kejadian itu, dari Asep Mata Genit. Asep Mata Genit. Kita diomelin. Kita diomelin. Kini udah jam berapa, Mas? Padahal gitu kita baru datang ya. Iya. Terus kita emang dan padahal kita udah izin. Ngeluarin barang, RT RW, security, udah. Tapi emang warganya itu ada satu ibu-ibu yang emang ya mungkin dia lagi belibet kali apaan gitu. Gamen anaknya kan katanya juga anaknya nggak bisa tidur. Anaknya nggak bisa tidur. Alasannya. Terus dia keluar kita diomelin. Ya udah. Nah kenapa kita kalau misalkan di tempat-tempat yang banyak penduduk itu nggak pakai portal, kita menghindari itu. Iya. Jadi ya kita investigasi juga tetap harus memikirkan orang sekitar gitu. Jadi ya jangankan orang yang berhubungan ya, maksudnya yang berhubungan sama tempatnya ya. Ini ya tetangga aja yang kita totally stranger tetap juga kita pikirin gitu. Iya bener. Bener. Lu ngapain? Hah? Asep kayak gitu. Tapi lu kan Pakai kemeja. Tapi lu mau pagi, siang, sore, malam kacamatanya hitam terus. Ken, tapi dia mau udah pasti WA lu. Enggak. Sebenarnya iya, tapi dicuekin sama Kenny. Kan bapak-bapak imajinasi juga gitu dia. Iya. Temannya yang gendut. Iya, pokoknya intinya ya seperti itu teman-teman. Kayak ya jadi kan ada beberapa kalau misalnya orang tuh kayak teriak-teriak di satu rumah gitu kan, terus dia pikir gue kan udah izin, gue terserah gue mau teriak-teriak atau apa. Ya kita nggak kayak gitu. Kita mah ya sesuai aja, kita pemburu hantu yang ini sih, yang sopan santun, ramah lembut. Betul, lemah lembut asik. Lemah lembut. Nah jadi akhirnya kita inilah ya kita apa namanya? Kita spirit box di situ. Spirit box di situ. Kita pakai spirit box. Terus kita malah dapat informasi yang enggak men, dia banyak pakai bahasa Jawa nggak sih? Ada bahasa Jawa. Ada bahasa Jawanya kan? Gue ingat apa sih itu dia ini apa? Kayak apa ya? Aduh, lupa. Dia bilang apa ya yang di ini ya? Dia bilang apa Ken ya? Dia bilang apa ya? Kenapa gue jadi bingung juga? Coba kalian dia bilang apa? Coba. Ini dia Robiano sebentar itu yang penting men. Dia bilang apa ya itu yang penting. Wah, kenapa kalau pakai akun yang ini kita tidak terlihat premium ya? Asep Mata Genit tunggu sebentar teman-teman. Sebenarnya ada kejadian yang di sini sebentar. Oh iya men, pas kita tembak pakai SLS juga di sekitar rumah itu kan ada yang duduk, ya kan? Iya benar-benar. Di depan TV itu ada yang berdiri di tempat yang lemarinya kebuka, di SLS juga ada juga di situ. TV mahal gitu, TV zaman dulu itu yang TV-nya tabung, iya. Yang tabung kayak lemari. Lu pernah tahu nggak yang TV kayak lemari? Yang lu bisa masuk ke dalamnya. Jadi TV itu gabung sama bupet lemarinya tuh. Jadi TV-nya tengah-tengah di itu mahal itu. Dulu ada itu, gue pernah lihat itu. Ini mana gue nggak buat ininya lagi, subtitlenya lagi ya di sini ya. Sebenarnya ini ada interaksinya di sini teman-teman. Cuman pada saat itu gue nggak gue buatin subtitle. Karena apa? Emang nggak pernah. Nggak bisa gue buat untuk di Spirit Box men.
biasanya gue buat. Rumah anakmu. Tuh, katanya rumah anaknya. Ini juga sepanjang interaksi Spirit Box, Ghost Detector itu kita pakai Meter K sama Trifield, itu gantian-gantian tuh. Interaksinya tuh gantian-gantian. Ada tabrakan energi anjay. Ada tabrakan energi di sana. Tabrakan energi. Tapi berkali-kali dia bilang itu kayak rumah anaknya, tapi kita nggak bisa mastiin bahwa entitas ini sedang menceritakan rumah pada saat itu atau lampaunya. Atau lampaunya yang sebelum rumah itu terjadi, terbentuk. Karena ini sisanya itu pakai ada bahasa Jawanya saat itu. Tunggu bentar. Elah internet kita lagi bagus banget lagi. Itu. Jadi ya ini lu oh iya tuh. Ini yang paling epic di sini sih pas kebuka nih men. Pintu. Dan kerennya pas pintu kebuka, Meter K itu hidup. Iya. Itu sih yang buat yang epic Dan dari itu situ. gue kaget itu pas gue liat video, masa sih itu buka itu ternyata bener. Gue juga sempat kaget juga situ. Udah gue angin apa, gue suka lihat juga. Ternyata emang itu ya itu nggak tahu ya atau itu kebetulan memang pas ada getaran. Gue juga ulang-ulang berkali-kali di situ. Gue pikir apa kesenggol tangan lu, tapi ternyata jarak lu jauh dari pintunya. Jauh. Itu. Tapi kita nggak bisa dapat informasi yang jelas tentang rumah ini. Ya, tapi rumah itu apa ya? Barang-barangnya tuh masih utuh. Terus lu jahil juga lagi. Jadi Erik tuh dia ini nyampur bahasa. Erik itu nemu benda batu cincin dilempar. Oh iya betul. Ya. Tapi itu maksudnya keren ya, maksudnya keren karena di pajangan yang telur-teloran itu ada satu orang taruh batu cincin. Tapi kalau misalnya batunya didetek pakai ghost detector, nyala. Dia bilang mencoba lagi nyala. Lupa kenapa nggak gue bawa ya? Apaan lu buang katanya kita apa ya? Kagak, gue bilang nih ya, ini batunya bagus nih. Untuk konten kreator yang mau datang ke sini lagi, cari dan nih di mana batunya. Dilempar sama. Kan lu bilang kan taruh lagi di tempatnya kan. Oh, kalau taruh di tempatnya diincer orang. Lalu gue bilang, nih ikutin tangan gue nih di mana nih. Gue lempar enggak tahu kemana. Pas pulang baru, padahal keren itu batu. Iya. Ya begitu, sosokan. Kita mah sosokan. Kita juga pernah gini, masalah tentang batu nih waktu kita bukan penelusuran. Ingat gak kita waktu itu ke markas Lengkong di Bandung, rumah Icika. Oh iya. Jadi Icika bilang ini ada batu yang dari si Abah. Abah bilang ini batunya diisi nih sakti. Kalau wudu nyala, ya kan? Kita cek lah kan berarti kan waktu itu kan. Kita cek yang gak usah kena wudu, kena air apa aja dia nyala. Ternyata ada baterainya di dalam. Di dalamnya itu ada lampu, ada baterainya. Jadi biasa itu yang jual dukun-dukun gitu. Dukun-dukun palsu dukun-dukun kampret. Dukun palsu itu dia ngejual bisa 3 juta, 5 juta. Jadi itu tuh bukan batu tapi masakan ditaruhin lampu dalamnya. Terus ada satu di mana dari lampu ini tuh ada besi kecil banget, tipis banget kayak belahan kabel. Iya tipis banget tapi tipis banget. Itu tuh pokoknya kalau itu istilahnya tangan kena air itu akan nyala batunya. Iya. Dan itu kalau misalnya lu giniin itu akan nyala. Paling gampang itu ini men. Puan. Casingnya chargernya ini nih, Meta gue nih. Nah, casingnya Meta ini ya ada di mobil lagi. Ya pokoknya dia kan kalau di sini kan ada konektor nih. Ngecasnya kan di sini nih. Iya. Nah, ini kalau misalnya ini gue basahin, men. Terus masuk gini deh. Nggak usah dibasahin. Konektor yang ada di dalam case-nya itu. Kalau tangan gue basahin nih kayak gitu nih. Terus gue pencet konektornya.
indikator di casing ya itu langsung merah kedip-kedip. Langsung nyala ya. Gitu. Iya, kayak gitu. Itu sama kayak gitu Itu konsep. biasanya emang kerjaan dukun, kayak dukun-dukun ya sebenarnya dukun-dukun palsu yang nggak punya kemampuan, tapi dia Ngakalin. nyulap, Iya. menyulap kain yang rapuh, kayak gitu. Itu. Jadi ya itu yang beberapa hal yang kita dapat di Rumah Piano, dan yang pasti ada beberapa bahasa Jawa yang memang Dika bisa bahasa Jawa tapi logatnya artinya kagak. Bisa gua ajaran kono. Lah itu kan di Cirebon kemarin. Lah kan Ajaran di Jawa kono. sama. Oh bisa di mana aja tuh ya? Bisa di mana aja. Oke. Nah, Jawa terus gelem. Gelem artinya? Gelem semuanya men ya. Gelem mau. Gelem mau. Kalau KB semua. KB semua. Kalau KB Wis ora mende wis udah. udah cukup. Aku tresno karo kowe. Aku Sudah. sama kamu. Iya. Oke. Aku tresno karo kowe. Nah, jadi ini adalah Wis mangan urung. urung. Nah, itu. Rumah Piano. Nah, kembali lagi ke podcast kita sebelumnya. Setelah dari Rumah Piano ini, oh enggak, pas kita pagi kan, tadi kan gue cerita tuh, Iya. kita dapat kunci kan. Kita dapat kunci. Terus kita bilang nanti kita balik lagi malam. Nah, antara siang ke malam itu men yang kita makan nasi padang legend. Iya. Nasi padang Ranger Indonesia. Gue penasaran tapi itu emang harus. Kayaknya gini deh men. Mulai besok kalau kita makan di satu tempat terus Sherlock. enak, kita foto langsung. Kita foto. Iya. Jadi nggak perlu di endorse. Cukup kalian buat makanan atau masakan yang enak. Otomatis kalian akan masuk ke zona Ranger Indonesia. Ya kan? Nggak perlu di endorse-endorsean. Kalau emang enak, kita akan ngomongin enak. Kalau nggak enak, banyak banget tuh. Cirebon banyak banget yang kagak enak. Buset dah. Capek Kalau makannya. kurang sampai itu di Malang ya gue. Woi, kalau kita balik dari Banyuwangi, Sidoarjo, terus Probolinggo, terus Malang, Batu, Lawang, makanan paling enak apa? Tempong. Woi, Nasi tempong itu nasi paling enak. nasi Nggak tempong. pernah gagal. Di Malang jadi pertama kali kita makan Yang itu paling di enak Banyuwangi. Di Banyuwangi. Itu udah the best. Namanya nasi tempong ibu. Mak. Nasi tempong mak. Nah. Iya. Itu the best banget, enak. Itu lauknya segunung. Lauknya kebanyakan lauk. Mbok nah. Nasi tempong mbok nah. Enak banget. Itu mantep banget, gengs. Berapa harganya? Murah banget lagi. Dan Jadi sekian banyak nasi tempong iya. itu dia. Udah gitu semakin jauh dari Banyuwangi, harga nasi tempongnya Semakin pun mahal. naik 10.000, 20.000, 30.000. Iya. Ya kan? itu nasi tempong kan. Semua isinya apaan aja ada men, tinggal lu pilih Iya. mana. Mbok nah tuh. Itu Mbok nah kita makan berdua udah semua. Udah semuanya 52.000 kayaknya men. Udah semua gitu. Iya. Apa namanya? Ada yang lupa gak? Apa? Semua. Kalau Apa tuh? semuanya gitu. Kenapa harus gitu? Ya karena Banyuwangi semua. Kayak gitu juga maksudnya apa? Pokoknya di Banyuwangi Itu enak itu nasi tempong Itu kan mantep banget. lu telat dikit ya nggak kebagian duduk pantat lu serius. Nasi Itu lantai. orang sekalinya datang nih buset deh. Nasi tempong itu ada yang telurnya ya men. Telurnya Iya, gede. iya. Apaan ayam Gue juga ada. pesan pakai Gua telur. waktu itu pesan apa ya? Cumi. Enggak. Oh, gua yang cumi cumi, lu, gua yang cumi. cumi lu. Gua itu pesan Udang. udang. Iya. Udang, nasi tempong enak banget sumpah itu. Jadi kita penasaran kan? Oke, nasi tempong Banyuwangi cakep. Kita ke Malang. Yang Malang dulu. Malang yang kita makan nasi tempong yang ada lesehannya. Iya, nasi tempong lesehan. Iya kan? Kita coba di situ. Enak men, Enak, iya kan? enak. Terus kita pindah lagi ke Lawang.
Ke Lawang ya. Di Lawang pinggir jalan nih. Pinggir jalan. Coba nasi tempong pinggir jalan. Makan enak men. Cuma harganya semakin mahal. Semakin mahal. Semakin jauh dari Banyuwangi, semakin mahal. Cuman gitu sih Banyuwangi bisa deh jauh banget. Kalau lu nggak pakai pesawat mah ya jauh banget. Masalahnya sih cuma di jalan itu doang sih. Di jalan Sidoarjo itu. Sidoarjo. Mojokerto Sidoarjo. Itu bisa deh nasi tempong enak. Justru malah Erik nih ngajakin ke tempat favorit zaman berapa tahun yang lalu ya? 2021 2020 men. 2020. 2020 Kita makan tahu walik. Itu Dulu mah enak banget. Dulu enak banget sumpah. Asli enak banget. Enak banget tahu walik. Malam Sampai itu orang dari Jakarta pun ordernya di situ men ya. iya. Enak banget. Dia ngirim ke Jakarta. Ngirim ke Jakarta. Masalahnya gini, kita turun dari Ketapang, ya kan? Kan dari Gilimanuk kita nyebrang kapal kan ke Ketapang kan. Dari Ketapang itu sebenarnya udah men kita langsung aja ke Malang lah gitu kan. Mumpung belum ngantuk nih. Terus kita ingat, wis, ntar dulu. Ingat nggak dulu kita makan apa namanya? Tahu walik. Tahu walik di sini nih. Gue mau kasih tahu masih ada Sherlocknya. Datang lah makan ke situ. Buset. Itu nggak tahu kayaknya yang jual udah bukan orang originalnya lagi deh. Kalau dulu kan emang bukan yang punya. bapak, Yang bukan bapaknya, yang bapaknya iya, dulu. Iya. Yang ngobrol sama kita bapaknya. Itu enak. Pas ke situ nggak lebih enak dari tahu walik ada di sini. Enakan malah kopi nako. Justru malah kopi nako enak. Iya. Tahu walik. Tahu waliknya kopi nako enak. Lu nggak pernah ikan ya? Tapi aku yang waktu itu mana tuh? Kopi nako? Enggak. Oh iya, kita makan ke kopi nako waktu itu. Kopi nako cuma nama gue doang. Kagak sih coba. Kagak pernah. Yang lu makan sedotan, lu makan. Oh, kan sedotan dimakan. Dikira itu biskuit kali ya. Sedotan. Pas mau kemana sih itu ya? Itu kita ke PWK ya. BBK. BBK ya? BBK ya? BBK. Enggak, lu, Emang iya? Oh iya ke BBK ya. lu dari sekarang gua, lu nggak pernah ke situ lagi? Jalan-jalan gitu enggak? Ke mall enggak? Ntar kita ke kopi nako yang di Sentul kan? Enak tuh yang di Kebon Jati. Yang di Kebon Jati. Kebon Jati. Ntar kita ke situ, ntar kita ke situ. Ya. Apa kita ke situ sekarang? Masih buka nggak? Baiklah. Udah Baru kagak. jam 10. Dia tutup jam 9. Mana iya? Coba. Mana ada? Coba. Enak banget lagi, adem Jam banget. 9 udah tutup dia. Oh, Pinako, Kebon Kenny, Jati. ntar gua ajak Ken. Lu ulang tahun kapan Ken? Udah lewat. Udah lewat? 3 April. Nah? 23 April. Oh berarti 23 April ke depan. Lah iya bener lagi lu men. Hah? Jam 10 tutupnya. Iya. Buka jam 8. Udah tutup. Ya udah besok pagi lah yuk jam 8 kita ke sana. Pinako. Iya itu tahu waliknya lebih enak Tahu walik daripada lebih enak. tempat Karena legend yang kita coba dulu. Kalau dulu tuh sambelnya warnanya itu enggak sekarang mah kagak ada pedes-pedes. Lu kemarin pas makan lu bismillah dulu kali. Bisa jadi. Nah itu. Gua makan ini kan men tahu walik yang cair apa? Yang Iya, yang kuah. kuah. Yang Itu kagak enak banget sumpah. kalau dulu kuahnya itu tuh kayak Kental. pempek yang enak. Asem, ada asemnya. Jadi pedes. kental. Kalau yang kemarin kayaknya masalah kita dari kemarin itu dapat tahu walik yang encer. Iya. Terus apa namanya rujak yang encer. Rujak Kayak yang masalahnya di encer. situ dah. Ini untuk pengusaha tahu walik dan rujak ya, jangan buat yang encer udah gitu aja. Iya, kalau nggak mau kita review. Iya. Gratis. Kalau orang bayar bisa ratusan juta. Makanya Kalau kita mah cukup enak aja. Cukup enak nanti kita review. Itu. Pokoknya kalau kalian mampir ke Banyuwangi, nasi tempong Mbok Nah, itu Mbok Nah wajib. itu Mbok Nah, Mbok Iyah itu. Mantap pisan beneran sumpah. Itu makanannya, bumbunya juga buset. Mantap. Kagak kurang-kurang itu enak pisan. Nah, pulang dari sana, anjir ini podcast apaan sih? Tahu apa udah berapa? Udah berapa? Udah mau 50 menit. Nah, ya udah satu lagi. Kok cepet banget Ya, sih? pulang dari sana pokoknya tiba-tiba aja udah berapa hari belakangan nih. Dika buat sambal tempong. Iya. Dia bilang ini yang gue pelajarin dari Banyuwangi dia bilang. Cuman tadi gue bikin ini apa? Kemarin Kemarin nggak ada apa? nggak ada
ininya apa? Jeruk nipis. Kurang jeruk nipis. Nah, sekarang ada jeruk nipis, Yang cuman kurang? bijinya gua gerus. Jadi agak pahit, emang pegel banget gua ngulek, capek banget tangan gua sampai Dari tadi dia ngulek. sampai ceper. Gua ngedit, dia ngulek, keluar ngapain lu men? Ngulek dia. Iya, lagi buat sambal tempong. Pegel banget. Bisa gua mau bilang sama gua mah beli ulekan besok mah yang gede mah biar nggak tumpah-tumpah. Ulekannya yang itu aja men. Dia kan karena kita ngomongin rumah piano. Yang dibuat untuk getok keripik. Buset. Udah besok mau gua suruh beli ulekan. Udah gua kasih duitnya. Ya udah pokoknya. Tuh kan. Lapar gua nih ya. Mana apa ya? Madam dulu apa? Masih ada 2 podcast lagi yang harus diselesaikan. Iya, benar, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, biarin. Ya udah. Lu makan lagi nggak nih? Ntar gampang. Ntar, ya udah. Oke. Gua taruh lagi dah. Lu closing. Anjar. Lu aja lah. Udah lu tadi kan lu udah latihan. Apa gua bilang? Coba ulang. Ntar, gua cek dulu. Gua tungguin. Gua cek dulu. Biar 52 menit nih. Ya podcast. Ntar dulu. Lanjut lagi ya. Cuma nungguin ini closing nih. Lu tau nggak Greeners banyak yang nungguin lagunya. Emang iya, men? Langkah kami di malam gelap gitu. Ada iklan dah. Tapi semakin ya nunggu iklan lagi. Ntar nih. Okay, gengs, whatever it is, I'll see you guys in the next Green Investigation Room. Rangers, go green! Langkah kami di malam gelap menelusuri tempat yang terlupakan. Suara sunyi, hembusan angin membawa cerita yang tak terucapkan. Di balik bayang kami mendengar bisikan dari dunia yang tak terlihat. Dengan spirit box kami mencoba meretas batas antara nyata dan maya. Ghost Ranger Indonesia.